Ini ada pertanyaan dari Renal Indrajaya. Pak Quraish Shihab dan Najwa Shihab yang kami sayangi, serta yang dikasihi Tuhan Romo Budi, mau tanya, mengapa kerap kali ada yang berteriak kafir kepada penganut agama selain Islam? Sedangkan menurut pengertian kami, jika kafir itu adalah orang murtad yang tidak punya agama dan tidak mengenal Allah. Sedangkan kita mempunyai Allah, beragama, sama-sama hidup di Indonesia. Yang salah agamanya, apa salah kita dilahirkan menjadi selain Islam? Iya, yang pertama dulu, kafir mempunyai banyak makna. Itu satu. Sehingga harus disesuaikan dengan substansi yang melekat pada seseorang sehingga dia dinamai kafir atau tidak. Nah, dalam konteks keberagamaan, umat Kristen dan Yahudi, Al-Quran tidak menamai mereka kafir, menamai mereka ahlul kitab. Ya ahlal kitab. Nah, itu satu. Yang artinya orang-orang wahai orang-orang yang memiliki kitab. Mereka diakui memiliki kitab suci karena Nabi Musa dan Nabi Isa mendapat kitab suci dari Tuhan. Itu yang ditonjolkan. Nah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ramai disuarakan isu toleransi. Namun celakanya isu toleransi itu seperti sengaja diarahkan kepada umat Islam, seolah-olah umat Islam ini tidak mengenal toleransi. Islam agama yang sangat toleran. Namun orang-orang yang menyerukan toleransi ini, mereka menuntut sesuatu yang melebihi apa yang dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah apa yang barusan kita dengar, yaitu klaim bahwa Al-Quran tidak menyebut orang-orang Yahudi dan Kristen dengan sebutan kafir, melainkan hanya dengan sebutan ya ahlul kitab, yaitu dengan ya ahlul kitab. Benarkah apa yang dikatakan oleh Bapak Quraish Shihab ini, bahwa Al-Quran hanya menyebut mereka dengan sebutan Alkitab dan tidak menyebut mereka dengan sebutan orang-orang kafir? Sebenarnya dalam Al-Quran itu telah sangat gamblang dijelaskan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menerangkan prinsip ini dengan begitu terang dan begitu tegas. Kita dapati seperti misalnya dalam surat yang pendek yang dihafal oleh anak-anak TPA, dalam surat Al-Bayyinah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka tidak akan berlepas, yaitu tidak akan meninggalkan ya kebiasaan mereka berupa kekufuran sampai datang kepada mereka bayyinah, yaitu sampai datang kepada mereka keterangan. Nah, jadi secara teks dari ayat ini saja, hal ini sudah sangat terang bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan sebutan ahlul kitab, namun juga menyebut mereka dengan sebutan orang-orang kafir juga. Jadi mohon Pak Quraish, ini persoalan jangan disembunyikan. Saya melihat bahwa ada semacam kekacauan berpikir, ya, seolah-olah kalau mengatakan non muslim itu kafir, berarti ya kita boleh menyerang mereka, boleh merampas hartanya, boleh bertindak semena-mena terhadap mereka. Pak Quraish tidak perlu khawatir. Islam tidak mengajarkan demikian. Mereka tetap ya disebut seperti yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, bahwa mereka ahlul kitab dan mereka sebagai orang-orang kafir. Tapi persoalan yang berkaitan dengan ya tindak semena-mena terhadap mereka, Islam melarang hal yang demikian. Nah, itu satu ayat. Ayat yang kedua, seperti ya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-72, begitu juga pada ayat yang ke-73, itu tentang orang-orang Nasara. Allah Jalla wa Ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam.
sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, ya, mengangkat Isa, ya, sebagai, ya, ilah atau salah satu dari yang tiga, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang berikutnya. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah salah satu unsur dari yang tiga, yaitu ajaran Trinitas. Siapa pun tahu bahwa ini akidahnya orang-orang Kristiani. Dan Allah sebut mereka dengan sebutan orang-orang kafir di sini, bahkan tidak disebut sebagai, ya, dalam ayat ini tidak disebut dengan sebutan, ya, ahlal kitab. Jadi ya, persoalan ini terang, persoalan ini gamblang, mohon jangan kaburkan persoalan kekhawatiran kita dari tindakan-tindakan anarkisme atau tindakan-tindakan yang di luar, ya, batasan yang dibolehkan oleh agama. Jangan juga sampai menjadikan kita meninggalkan prinsip-prinsip agama kita. Bahkan dalam ayat yang ke-7 dari surat Al-Bayyinah, ya, Allah tidak hanya menyebut mereka dengan sebutan kafir. Allah sebut mereka kafir, ahlul kitab, dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hukuman mereka. Dalam ayat yang ke-7 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu ada di neraka jahanam. Ya, disebut bahwa mereka itu kekal di sana dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini secara tekstual saja kita sudah bisa memahami. Jadi tolong Bapak ini seorang ahli tafsir, jangan justru, ya, membuat pengkaburan terhadap prinsip-prinsip agama.